warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Vivi Srayuwanita, berikut informasi selengkapnya. Berita pertama di Jurnal Kotim hari ini, pemirsa, warga Kabupaten Kota Waringin Timur khususnya yang tinggal di bantaran Sungai Mentaya diminta lebih waspada terhadap serangan buaya. Sebab saat ini mulai memasuki masa kawin hewan buas tersebut yang diikuti dengan perubahan perilaku buaya menjadi lebih agresif. Dalam beberapa waktu terakhir, predator air buaya muara kerap menampakkan diri dan sempat terekam kamera warga. Bahkan kemunculannya cenderung dekat dengan permukiman warga. Kerap munculnya buaya dipicu karena saat ini sudah memasuki musim penghujan. Hal ini menandakan dimulainya masa musim kawin dan bertelur buaya. Ketika musim kawin, biasanya buaya akan sering muncul ke permukaan air. Komandan Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Pos Sampit, Muriansah menyebut, pada masa kawin dan bertelur, buaya biasanya mengalami perubahan perilaku. Hewan buas tersebut akan menjadi lebih agresif dari biasanya. Untuk itu, warga di bantaran sungai dan anak-anak Sungai Mentaya diminta agar lebih waspada saat beraktivitas di sungai. Warga juga diimbau untuk tidak memelihara ternak unggas di pinggir sungai, serta tidak membuang sampah rumah tangga atau bangkai binatang ke sungai. Sebab hal itu bisa mengundang buaya mendekati permukiman warga. Biasanya di akhir kemarau dan memasuki musim penghujan, satwa liar jenis buaya itu akan lebih sering muncul dan menjadi lebih agresif. Ini dikarenakan saat-saat itu buaya sedang kawin dan sedang bertelur. Kami himbau warga yang tinggal di tepi Sungai Mentaya untuk lebih berhati-hati dan selalu waspada saat beraktivitas di sungai, terutama pada malam hari. Kami himbau warga jangan memelihara ternak, misalkan itik ataupun ayam, baik itu di belakang rumahnya ataupun di sekitaran pekarangan halaman rumahnya yang berada di tepi Sungai Mentaya. Dan yang kedua, jangan membuang bangkai binatang, misalkan bangkai itik, ayam ataupun ular ke Sungai Mentaya. Dan yang ketiga, jangan membuang sampah rumah tangga ke Sungai Mentaya. Muriansah menambahkan, fenomena kemunculan buaya dekat dengan permukiman warga yang terjadi di Sungai Mentaya adalah untuk mencari makan. Sebab habitat asli buaya saat ini telah rusak, sehingga membuat buaya kesulitan mendapatkan pakan alaminya. Mashud Badarudin, Hayat TV. Harga cabai rawit di Kabupaten Kota Waringin Timur melonjak pesat, naik 100% lebih dari harga normal. Saat ini harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional di Kota Sampit sudah menyentuh angka Rp90.000 per kilogram dan diperkirakan harganya akan terus naik. Naiknya harga cabai rawit di Sampit seperti yang terjadi di Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Mentaya atau PPM Sampit Selasa 7 November. Di pasar ini, cabai rawit yang dipasok dari Pulau Jawa dan Kalimantan Selatan dijual pedagang dengan harga Rp90.000 per kilogram. Sementara harga per 1 onnya oleh pedagang dijual dengan harga Rp10.000. Pedagang menyebut naiknya harga cabai rawit sudah terjadi secara bertahap sejak sepekan terakhir. Pekan lalu, pedagang hanya menjual cabai rawit dengan harga Rp40.000 per kilogram saja. Sedangkan saat ini harganya melonjak tajam lebih dari 100%. Naiknya harga cabai rawit ini tentunya dikeluhkan oleh pedagang. Tingginya harga membuat omset penjualan cabai mengalami penurunan sebab pembeli cenderung mengurangi jumlah belanjaannya. Untuk beberapa hari ini, ada 1 minggu ini sudah
90 1 kilo. Jualnya encerannya. Kalau onnya 10.000. 10.000 Ya. Itu sudah naik sejak kapan? Sudah hampir 1 minggu ini. Ya. Sebelumnya berapa harganya? Sebelumnya murah sekali. Berapa? 6.000, 7.000. 1 on. Ya. Untuk 1 onnya. kilonya? Per kilonya paling ya sekitar 40. Banyak naiknya, naiknya. Tiap hari naik. 5.000 tiap hari naik. Oh, naiknya bertahap begitu ya? Bertahap ya, tapi banyak naiknya 5.000. Biasanya kan 1.000, 2.000 aja. Kalau Tiap hari. penjualan seperti apa, Bu? Ya menurun, orang biasanya nukar biasanya 1 on jadi setengah on. Itu berpengaruh loh, Bu, terhadap penghasilan sendiri, Bu? Pengaruh lah. Maksudnya orang biasanya banyak panonya 2-3 kilo, sekarang kilo 2 kilo. Sehari cuma? Sehari, iya. Selain cabai rawit, harga bawang merah di Sampit juga mengalami kenaikan harga sejak sepekan terakhir. Jika sebelumnya, bawang merah dijual dengan harga sekitar Rp25.000, saat ini naik menjadi Rp30.000. Pedagang memprediksi naiknya harga komoditi bahan pokok akan terjadi hingga akhir tahun 2023 mendatang. Untuk itu, pedagang berharap pemerintah turun tangan mengendalikan harga. Mashud Badarudin, Hayat TV. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Kota Waringin Timur akan menertibkan alat peraga sosialisasi peserta pemilu pada tanggal 14 November mendatang. Penertiban dilaksanakan serentak di seluruh wilayah kecamatan di daerah setempat. Bawaslu Kota Waringin Timur bersama pemerintah daerah setempat dan stakeholder terkait Selasa 7 November kembali menggelar rapat koordinasi. Rapat ini membahas tentang pemantapan rencana penertiban alat peraga sosialisasi atau APS peserta pemilu. Dalam rapat yang dilaksanakan di kantor Bawaslu setempat tersebut, disepakati jika penertiban dilaksanakan tanggal 14 November mendatang. Berdasarkan hasil pendataan Bawaslu bersama Panitia Pengawas Kecamatan atau Panwaskam, tercatat ada 1.600 lebih APS bernuansa kampanye tersebar di 17 kecamatan di Kota Waringin Timur. Sebelum melakukan penertiban APS nantinya, Bawaslu telah menyurati dan mengimbau seluruh peserta pemilu baik partai politik, calon anggota DPD RI serta tim pemenangan calon presiden dan wakil presiden untuk menurunkan atau membersihkan APS masing-masing. Imbauan itu dilakukan berdasarkan kesepakatan seluruh peserta pemilu di Kota Waringin Timur untuk menurunkan sendiri APS paling lambat tanggal 3 November kemarin. Kita sudah melakukan upaya dari mulai tanggal 29 Agustus kita coba menghimbau, terus kemudian kita lakukan juga kemarin ada kesepakatan dengan peserta pemilu untuk menurunkan di tanggal 3 November, terus kemudian kami himbau lagi di tanggal 4 November untuk menurunkan. Hasilnya kami coba koordinasi dengan kawan-kawan kecamatan Panwaskam untuk mendata dan kita menerima data dari Panwaskam 1.606 alat peraga sosialisasi yang ada di Kotim. Berarti selain sudah ada kesepakatan, sudah menyurati juga? Sudah. Untuk penertibannya sendiri itu dilakukan bertahap atau secara serentak sekotim? Rencananya serentak sekotim di tanggal 14 kesepakatan tadi, dan mungkin akan ada lagi penertiban berikutnya.
Asisten 1 Sekretaris Daerah Kota Waringin Timur, Rihel mengingatkan agar Bawaslu memperhitungkan dengan matang rencana penertiban APS, sebab terdapat sejumlah APS berupa reklame atau billboard yang telah membayar retribusi ke pemerintah daerah setempat. Jangan sampai penertiban APS menimbulkan permasalahan baru, seperti adanya tuntutan dari peserta pemilu yang telah membayar retribusi. Tentunya kita dalam hal penertiban kita sudah suratkan kehati-hatian, karena tentunya mereka siapa tahu di dalam pemasangan itu mereka ada membayar ke pemerintah daerah, dan walaupun dianggap melanggar bukan masa kampanye ya gitu. Jadi mereka sudah aturnya juga baru dikeluarkan, kemudian pelaksanaan juga setelah penetapan daftar calon tetap DCT-nya. Nah, jadi kalau sudah itu mereka melaksanakan pergerakan. Nah, tentunya dalam hal ini kita harus ada kehati-hatian dan juga perlu kekompakan, juga termasuk juga kaitannya dengan personel. Jadi harus diperhitungkan jumlah orang dan juga personel yang dibutuhkan berapa banyak, termasuk sarana-prasarananya. Nah, kemudian juga kita sarankan dalam hal eksekusi, dalam penertiban tentu menggunakan mekanisme prosedur, artinya ada beberapa kali surat lah. Jangan langsung eksekusi tanpa ada mekanisme, karena kita menghindari daripada segala sesuatu niat kita baik, tapi itu nanti dipolitisir. Nah, itu yang kita hindari. Sesuai ketentuan, masa kampanye peserta pemilu 2024 termasuk pemasangan alat peraga kampanye atau APK baru dilakukan mulai tanggal 28 November hingga 10 Februari mendatang. Pemasangan APK juga harus disesuaikan dengan peraturan KPU yang ada. Mashud Badarudin, Hayat TV. Seorang bayi korban penelantaran yang ditemukan di Semak Belukar di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur mengalami trauma. Selain mendapatkan perawatan fisik karena mengalami stunting dan banyak luka memar, bayi tersebut juga menjalani terapi kejiwaan untuk menyembuhkan trauma yang dialaminya. 6 hari pasca ditemukan di Semak Belukar, Jalan Soekarno, Lingkar Luar, Kota Sampit. Bayi berusia sekitar 3 tahun korban penelantaran masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Murjani Sampit, Senin 6 Oktober. Tim dari Kementerian Sosial Regional 4 Kalimantan di Banjarmasin juga turun langsung dalam menangani kasus tersebut. Sejak menjalani perawatan medis, bayi yang didiagnosa mengalami gizi buruk atau stunting dengan banyak luka memar di tubuhnya tersebut, kondisi kesehatannya terus membaik. Berat badan yang awalnya hanya 7,2 kg kini naik menjadi 8,4 kg. Selain perawatan medis pada fisiknya, bayi tersebut juga menjalani terapi kejiwaan oleh psikolog anak, sebab ia mengalami trauma berat akibat perlakuan orang tidak bertanggung jawab, yang telah membuang atau menelantarkannya di Semak Belukar jauh dari keramaian. Korban yang semula takut bertemu dengan orang baru, saat ini sudah mulai bisa berinteraksi dan bermain dengan orang lain. Meski begitu, ia hanya bisa mengeluarkan ekspresi datar dan masih sulit untuk tersenyum akibat guncangan psikitis yang dialami. Alhamdulillah sudah mulai membaik ya. Dari yang berat badannya 7,2 menjadi 8,4 hari ini. Yang jelas pasti dia mengalami goncangan psikis ya, karena bagaimanapun anak seumur itu pasti dia mengalami hal yang luar biasa, dan hal luar biasa yang mungkin mengejutkan, membuat shock ya, membuat trauma. Nah seperti itu. Masih pengobatan ini ya, karena anaknya ternyata kekurangan gizi ya, berat badannya 7,2. Dan sekarang mungkin alhamdulillah naik 8,4, kemudian tapi masalah trauma psikologisnya juga kita bantu ya untuk nanti diterapi oleh psikolog ya, sampai anak-anaknya betul-betul mudah-mudahan membaiklah secara psikis ya. Nah itu seperti itu, kemudian juga nanti akan ada, setelah dari sini mungkin akan ada pengasuhan dari pihak lain ya yang mungkin bisa membantu. Setelah nantinya perawatan medis serta terapi kejiwaan selesai dilakukan dan diperbolehkan keluar dari rumah sakit, bayi tersebut rencananya akan dititipkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial atau LKS di Kota Sampit. Mashud Badarudin,
Hayat TV. Demikian pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Srayu Anita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.